sinyalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah sampai mana Bang jalan kakinya? Saya sekarang posisinya di Thailand. Di Thailand. Oh, di Thailand. Berangkat dari Indo dari bulan apa? Berangkat dari Indo itu kita bulan Februari tanggal 7. Berarti Februari sekarang udah hari yang tanggal 7. ke-112. Sekarang udah nginjak bulan keempat ya. Nah, kita jangan menjudge gitu. Maksudnya ada juga orang yang ngapain sih jalan kaki kayak gitu, ngapain sih? Udah biarin aja. Kita belum tentu bisa Boleh kayak sedikit gitu. cerita motivasi nggak Bang? Boleh. Iya Malah benar. ada yang nanya tuh di roomnya siapa kemarin, ada temen, Bang kalau jalan kaki pakai sunscreen nggak katanya? Pakai. Iya. Aku bilang kayak ada aja pertanyaan. Oke, sebelumnya Ya, nggak masalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman Waalaikumsalam. ini, teman-teman Bang Ujaya Herdian, salam kenal, saya Nisehan, saya dari Salam Tangerang kenal. ya. Hmm. Oke, kita mau sedikit ngebahas dan bercerita lah sedikit ya. Jadi kalau kita berbicara akal logika dikatakan orang gila gitu, jalan ke Baitullah, oh nyari pansos, oh nyari viral, oh nyari gift dan lain-lain. Oke ya, kita setuju dulu di sini. Tapi jujur, percaya nggak sih sebenarnya teman-teman? Saya dari rumah itu cuman bawa uang itu 200.000. Ini Saya kok di bawa uang rumah 200.000. ya dia berhenti Kenapa? ya. Karena saya yakin di hati saya nih Allah Maha Kaya. Saya yakin Allah tidak mungkin membiarkan saya itu kelaparan, karena ini perjalanan saya ini ke Baitullah itu adalah panggilannya Allah. Kok tahu sih panggilan Allah dari mana? Nanti akan saya ceritain. Ceritanya sedikit lumayan lebih. Intinya seperti ini. Saya bawa uang 200.000. Di Indonesia itu subhanallah hujatan banyak sekali yang benar-benar bikin saya drop mental, banyak lah. Sadar Allah, ada yang bilang gini sama saya, Nick, nanti kamu di Indonesia bakalan dilemparin kerikil. Percaya nggak? Nanti di luar Indonesia mutiara kamu dilempar. Dan itu terbukti teman-teman. Nah, perjalanan spiritual ini bukan hanya sekedar perjalanan ya, karena pertama itu sholat kita itu terjaga 5 waktu dan sunnah. Karena saya tidurnya di masjid dan hotel. Itu pertama. Poin kedua, hanya mati dan hidup saya itu saya serahkan kepada Allah Azza wa Jalla. Mati dan hidup saya. Itu dulu. Ketiga, saya minta nih sama Allah nih, ya Allah, mudahkanlah perjalanan saya ya Allah. Ya Allah, lancarkan perjalanan saya ya Allah. Ya Allah, mampukanlah saya untuk ke Baitullah-Mu ya Allah, karena sesungguhnya saya ini lemah, Engkau lah yang Maha Kuasa. Waalaikumsalam. Apa yang terjadi teman-teman? Ternyata saya kalau itu dari 7 Februari sampai sekarang saya WD TikTok itu cuma 350.000. Tapi di perjalanan Allah servis saya. Kasih. Di perjalanan Allah servis saya. Setelah saya masuk dari Malaysia sampai sekarang di sini, segala kemudahan itu lagi deh. Kemudahan. Dan ternyata teman-teman, Allah lagi-lagi memberikan kuasanya. Saya dimampukan ke Baitullah dalam posisi yang sangat tepat. Ada orang baik yang membikinkan saya bisa. Nanti usai dari pagi langsung ke Jeddah. Allahu Akbar. Kata Allah, sudah cukup, jalannya kamu sudah cukup. Ayo sekarang. Logika 200.000 apa nggak sangat murah? Kenapa? Ya itu tadi saya bilang, kalau Allah ridho, Allah pun akan ridho sama kita, insya Allah. Yang sulit itu adalah bagaimana caranya kita mendapatkan ridhonya Allah. Itu sulit. Dan jangan pernah berharap sama manusia. Betul kata Bang Nik,
keluarganya Bang Nik, keluarganya Bang Wijaya itu adalah teman-teman semua yang di bawah. Support kalian itulah yang luar biasa. Dari 33 orang kan nggak tahu nih siapa di antara 33 orang ini yang doanya diijabah, wallahu a'lam bishawab. Yang penting tetap berdoa yang baik-baik. Iya. Tetap support yang baik-baik. Dari situ pun nanti insya Allah jawaban yang terbaik. Mudah-mudahan perjalanan saya nanti ini, sampainya saya ke Madinah nanti, ini bisa menjadi suatu dakwah saya nanti. Amin. Bang Mik, apa sih kerjanya dulu? Nah, saya ini entertainment. Nggak jauh-jauh deh Bang Mik lah, entertainment. Dia ini ini guys, adik Bang Mik ya. Adik Bang Mik ini artis guys. Oh abangnya Bang Mik ini Rian Sehan. Tahu kalian? Artis senior Rian Sehan. Tahu kan? Oke. Pertama abang saya Ali Sehan dan Rian Sehan. Lalu kedua entertainment saya di mana sih? Saya seorang DJ. Saya di DJ itu dari usia saya lumayan masih kecil ya. Sekitar umur 15-16 tahun, saya 20 tahun lebih punya per-DJ-an. Tapi nggak tahu lah, hidayah itu datang tanpa diduga-duga ya. Terjadinya saya pun berangkat ke Baitullah pun juga tak diduga sebenarnya. Saya tinggalin tuh dunia-dunia kayak gitu semua untuk mengharapkan ridhonya Allah. Saya pengen benar, saya pengen berubah jadi lebih baik. Itu, insya Allah. Amin. Amin. Dan mudah-mudahan cerita ini teman-teman semua. Berarti alhamdulillah nggak ada kendala ya Bang ya selama perjalanannya. Banyak Bang kendala Bang. Oh banyak ya. Kita nggak usah ngomong kendala deh, ngomongin yang seneng-seneng aja. Yang seneng-seneng hal menyenangkan apa Bang? Yang paling wah ini belum pernah gue dapet nih, dan gini gue kayak bahagia banget menerima hal ini gitu. Yang belum pernah yang bahagia, oke. Yang bahagia itu adalah Allah lebih dekat dari sama kita. Dan kenapa saya bingung? Kenapa ya? Kok dari saya akhir balik sampai saya umur saya sekarang 40 tahun, saya baru ngerasain perang. Itu nikmatnya. Kenapa Allah ridho, alam semesta ini ridho? Saya nggak bohong. Kenapa sih bilang alam semesta ini ridho? Di sepanjang perjalanan ini, ternyata saya nggak nemuin saudara di Indonesia, tapi di luar sini Allah Akbar. Oh banyak yang peduli ya. Bukan hanya peduli, mereka udah anggap saya anak, anggap saya adik, anggap saya saudara, semua luar biasa. Bahkan setiap saya dari masjid ke masjid, ya kan, masjid saya istirahat, besoknya saya berangkat lagi, pada nangis, kayak udah ketemu lama. Itu luar biasa. Allah Akbar, saya nggak bisa ngomong banyak, intinya mudah-mudahan jadi motivasi buat teman-teman semua lah. Tidur di masjid di sana nggak ada yang ngusir atau apa gitu, nggak ada kan? Satu kali saya pernah diusir, tapi usiran ini alhamdulillah ya Allah. Jadi ceritanya gini, di Jambi saya pernah mau istirahat di masjid karena saya sudah capek ya. Itu asar, posisinya asar. Habis sholat asar, saya bilang sama imam, boleh nggak saya buat iktikaf di sini karena saya musafir. Saya sih nggak masalah, cuman yang punya masjid nggak boleh. Diusir tuh. Akhirnya udahlah, saya jalan lagi. Akhirnya saya lihat pelang ada masjid. Loh, kok masjidnya nggak tinggal mau temu? Terus tanya orang, masjid di mana? Itu di belakang. Ternyata masjidnya bentuknya Ka'bah, nggak ada ininya, nggak ada apa namanya? Nggak ada Ka'bah. Nggak ada kubah, nggak ada kubahnya. Nggak ada kubah ya. Oh di situ, pas saya mau ke situ hujan lebat, tiba-tiba hujan lebat, dan itu hujannya hanya hujan di situ sampai saya sampai. Setelah saya sampai, udah dong, saya kan udah sholat, saya hanya duduk di depan aja, saya mau ngerokok. Ada dua orang nih, kucuk. Udah lewatin saya nih, balik lagi. Kamu perjalanan ke Mekah? Iya.
Oh ya Allah, udah tuh ngobrol. Ternyata orang ini punya travel di situ, teman-teman. Orang ini punya travel di sana. Dibawalah saya ke rumahnya. Yaudah, kamu itikaf di tempat saya aja. Rumah saya sebelahnya musola, dibilang gitu. Kita ngobrol. Ngobrol. Dia bilang apa? Kalau kamu sampai ke Baitullah, saya bikinin kamu travel. Saya bikinin kamu travel kalau kamu sampai ke Baitullah dengan jalan, dengan izin Allah. Dan orangnya sampai sekarang maksudnya usaha travel gitu ya? Iya, dia orang Usaha kaya di travel. Jambi. Dia orang nomor 1 di Jambi. Kamu mau sampai ke sana, kasih tahu saya sebelum kamu nyampe. Saya duluan sampai sana dan saya hadiahkan kamu usaha travel. Iya. Berarti saya diusirnya saya di masjid itu ada hikmah dari Allah, paham nggak? Terus ketemu sama orang ini. Dan orang ini sampai bilang apa? Saya ini nggak pernah sholat di sini, tapi nggak tahu kenapa hati saya pengen di sini. Luar biasa, ini Allah, benar-benar permainan Allah itu. Tapi masalah kesehatan gitu aman kan Bang ya? Sehat justru kalau saya di tempat orang, misalkan ada orang di rumah, nah saya nginep di rumah orang nih, misalkan ya, di rumah orang, itu malah saya sakit. Kalau di masjid saya sehat, alhamdulillah. Kalau dibilang kaki, ya kaki belum. Bentar. Kalau kaki saya udah melepuh sih, tapi alhamdulillah saya nunggu melepuhnya kering baru saya jalan lagi. Luar biasa. Jadi gitu ya teman-teman. Berarti bawa tas Jangan satu aja. gitu. Berapa? Tas satu aja. Ransel. Ransel. Tas satu. Oke, Jadi Bang. kalau kita berharap sama makhluk, kecewa. Bahkan saya tidak berharap sama Allah, saya hanya minta sama Allah agar saya dimampukan untuk ke Baitullah. Saya hanya minta dimampukan, saya nggak minta apa-apa. Tapi kebaikan yang Allah berikan pada saya luar biasa. Jadi, ayolah teman-teman, kita tetap saling support satu sama lain, jadikan orang lain saudara, karena kita tidak tahu rezeki dari mana. Saya aja nggak kenal orang itu, dan orang itu nggak kenal saya, tapi dia berjanji sama saya sampai sekarang, kamu sampai saya bikinin kamu travel. Bener. Tapi mohon maaf Bang Mitch, keluarga yang ditinggalkan atau pasangan gitu gimana? Allah sudah menjamin Bang, saya nggak takut. Sampai detik ini keluarga saya, nah dari mana rezekinya ada aja. Iya. Iya, memang harus kepercayaan sama Allah tuh harus kuat. Berarti kita pun punya Allah, keluarga kita punya Allah, jadi ya biar Allah yang ngurus gitu kan. Masya Allah. Ya semoga perjalanan lancar Bang, diberikan kesehatan, ketemu orang-orang yang tulus dan sayang, yang positif. Amin. Tuh, ada yang ngundang makan Karena ke Depok Bang. Masa harus balik lagi ke Depok? Ntar aja Masya kalau udah Allah. balik. Nanti kalau udah balik. Insya Allah kan ya. Insya Allah. Saya bereskan dulu yang ada di saya. Iya, Mudah-mudahan diberesin dulu niatnya ya. akhir Juni insya Allah sudah sampai ke Baitullah. Mudah-mudahan insya Allah doain sudah sampai Mekah lah setidaknya lah. Mudah-mudahan. Doakan ya teman-teman ya, saudara kita ya, teman-teman lagi berjuang ya. Amin. Siap insya Allah. Semoga lancar, sehat selalu, diketemukan sama orang-orang yang baik, Amin. Yang tulus, yang sayang. tulus, yang sayang. Iya Bang Mitch, nanti mampir Condet ya, mampir rumahku ya. Nah Condet kan aku gede di Condet Bang Nik. Ya makanya itu, mampir nanti insya Allah ya. Pasti lah insya Allah. Insya Allah. Iya. Sehat. Allah kasih. Salam kenal ya Bang ya. Aku follow ya. Ya, Bang dia. Oke. Terima kasih Bang Mitch atas sharingnya. Makasih Bang Mitch ya. Ya, sama-sama. Sehat-sehat pokoknya. Oke, baik Bang Nik, saya izin turun dulu. Kebetulan kan
saya berjalan kaki ini kan sambil khidmat pengobatan alternatif stroke dan saraf kejepit ya. Jadi tadi saya ditelepon ini barusan ada pasien yang stroke, jadi saya disuruh ke sekolahan di sini, dekat-dekat sini, mau dijemput, jadi izin turun dulu. Oke. Sehat buat Bang Mik, jaya buat teman-teman semua yang di bawah, sehat-sehat semua. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, yang sakit Allah sembuhkan, dan berkah barokah dan thaib Allah. Amin amin. Semangat ya Bang ya, semangat. Ya. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.